Keperawatan transkultural merupakan area baru yang akhir-akhir ini sedang ditekankan pentingnya budaya terhadap pelayanan keperawatan. Aplikasi teori dalam keperawatan transkultural mengharapkan adanya kesadaran dan apresiasi terhadap perbedaan budaya. Perbedaan budaya memberikan pengaruh dalam pemberian asuhan keperawatan yang menuntut pada kemungkinan variasi pendekatan keperawatan dengan menghargai nilai budaya individu. Oleh karena itu, diharapkan perawat memiliki pengetahuan dan praktik yang berdasarkan budaya secara konsep maupun dalam praktik keperawatan. Menurut Leininger, transkultural keperawatan adalah suatu area atau wilayah keilmuan budaya pada belajar dan praktik keperawatan yang berfokus memandang perbedaan dan kesamaan antara budaya dengan menghargai asuhan, sehat, dan sakit berdasarkan pada nilai budaya, kepercayaan, dan tindakan. Dan ilmu ini digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan, khususnya budaya atau keutuhan budaya manusia. Konsep dan prinsip keperawatan transkultural. Yang pertama yaitu budaya. Budaya adalah warna dan landasan dari cara berpikir dan bertingkah laku tiap orang. Budaya juga bisa dijelaskan sebagai cipta, rasa, dan karsa yang dimaklumi dan dipahami setiap orang. Budaya menjadi latar belakang dan memberi penjelasan secara logis mengapa seseorang itu bertindak demikian. Budaya juga bisa menjadi berbagai norma atau aturan tindakan dari anggota kelompok. Hal ini sifatnya diturunkan dari generasi ke generasi. Setiap anggota generasi mempelajari berbagai elemen budaya yang ada dalam seluruh kesatuannya. Masing-masing saling berbagi sejumlah kode budaya dan menjadikannya sebagai hal yang khas. Akhirnya budaya ini akan memberi petunjuk setiap anggota kelompoknya tentang bagaimana cara berpikir, bertindak, serta mengambil keputusan. Yang kedua yaitu perbedaan budaya. Perbedaan budaya dalam asuhan keperawatan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Perbedaan bentuk itu adalah hal yang harus dipikirkan, terutama ketika kita memberikan asuhan keperawatan. Perbedaan budaya ini akan membawa warna dalam proses asuhan keperawatan, di mana perawat akan melakukan berbagai variasi pendekatan asuhan keperawatan kepada masing-masing klien, dan juga perawat akan lebih menghargai nilai-nilai budaya khas yang dimiliki oleh pasien. 3. Etnosentris. Konsep etnosentris ini adalah persepsi yang dimiliki oleh individu yang menganggap bahwa budayanya adalah yang terbaik di antara budaya-budaya yang dimiliki oleh orang lain. Konsep ini pasti dalam kadar tertentu dimiliki oleh setiap individu, termasuk para pasien yang menjalani proses asuhan keperawatan. Juga para elemen keperawatan yang terlibat dalam asuhan proses keperawatan. Jika persepsi ini dimiliki oleh pasien, maka perawat harus bisa bersabar dan mengeluarkan berbagai strategi komunikasi yang membuat pasien tetap dihargai egonya itu. 4. Etnis dan ras. Konsep keperawatan transkultural ini juga mengenal istilah etnis dan ras. Dua hal ini yang bersifat amat natural serta tidak bisa ditolak oleh manusia manapun. Setiap manusia pasti terlahir dari golongan etnis dan ras tertentu. Dan dua hal ini yang terkadang malah menjadi bumerang buat kita. Terkadang orang malah menjadikan dua hal ini sebagai tembok pemisahan yang tinggi. Etnis dan ras ini terkadang malah membuat banyak orang menjadi lupa akan tujuan hidup sebenarnya. Yang kelima, etnografi. Konsep etnografi dalam keperawatan transkultural amat dibutuhkan. Mengapa demikian? Tentu agar perawat memiliki dasar ilmiah tentang berbagai latar belakang, kebudayaan, pihak-pihak yang harus mereka ajak kerjasama, baik itu para klien atau para petugas kesehatan lainnya. Etnografi sendiri adalah gambaran secara deskriptif dan holistik tentang etis atau kelompok budaya tertentu. Metodologi dalam penelitian etnografi memungkinkan perawat untuk mengembangkan kesadaran yang tinggi atas perbedaan budaya yang dimiliki oleh setiap individu. Etnografi juga mampu memberikan penjelasan serta dasar observasi untuk mempelajari lingkungan
serta orang-orang yang berada di dalamnya. Yang keenam, care dan caring. Ini adalah konsep utama dari dasar dalam keperawatan transkultural. Ini berhubungan dengan bimbingan, bantuan, dukungan perilaku pada individu, serta kerabat pasien. Jika kedua konsep ini tidak dapat diaplikasikan, maka proses asuhan keperawatan ini belum benar-benar terlaksana dengan baik. Jika perawat atau petugas keperawatan tidak memberikan rasa peduli, perhatian, serta sayang pada pasien, maka tidak memungkinkan pasien untuk mengalami kesembuhan dengan cepat dan menyeluruh. 7. Cultural care. Konsep ini berhubungan dengan kemampuan perawat untuk mengetahui berbagai latar belakang pasien secara benar-benar, bahkan hingga tataran kognitif yang bermanfaat untuk mengetahui nilai, kepercayaan, serta pola ekspresi yang digunakan untuk membimbing, mendukung, atau memberi kesempatan individu, keluarga pasien, atau kelompok untuk mencapai kesembuhan yang paripurna. Hal ini juga bermanfaat untuk mempertahankan kesehatan pasien, agar pasien dapat bertahan hidup, selalu hidup dalam keterbatasan, dan pada akhirnya mencapai kematian dengan damai. Yang kedelapan, cultural imposition. Ini adalah konsep dalam keperawatan transkultural yang sebaiknya tidak diadopsi oleh perawat. Cultural imposition ini berkenan dengan kecenderungan tenaga kesehatan untuk memaksakan kepercayaan praktik serta nilai atas budaya orang lain. Hal ini dilakukan karena tenaga keperawatan ini dipercaya bahwa ide atau berbagai hal yang dimiliki oleh si perawat lebih tinggi nilainya dibandingkan si pasien atau perawat lain. Kemudian paradigma keperawatan transkultural. Yang pertama manusia, yang kedua sehat, yang ketiga lingkungan, dan yang keempat keperawatan. Proses asuhan keperawatan berbasis keperawatan transkultural atau transkultural nursing. Yang pertama, pengkajian. Yang kedua, diagnosa keperawatan. Ketiga, perencanaan dan pelaksanaan. Dan yang keempat, evaluasi.